Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran keluarga besar Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang saya hormati, dan tidak lupa pula kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan dosen pamong, dan juga yang saya hormati para admin yang telah memberikan layanan yang luar biasa pada kami, yang saya juga hormati. Perkenalkan, nama saya Tola Adi dengan nomor induk mahasiswa atau UNIM 24404120299 sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Islamiyah Pakondang Rubaru, Sumeneb, Madura, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada batch 1 tahun 2025 DLPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 MA Islamiyah dengan materi mengenal 20 sifat Allah dan sifat jaiz bagi Allah yang wajib diteladani. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah didapat menjadi ilmu yang barokah. Amin. Lalu mungkin bisa dikumpulkan nanti setelah diakhiri pertemuan ini. Kami awali bersama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ulfatul kalimah. Kafiyatul aliyah. Vita dunia para. Heri Alamin. Muhammad Ali Rifki. Terima kasih. Akan membahas tentang sifatnya Allah itu ada berapa? Ada? Sifatnya Allah. Sifatnya Allah ada 20. Kalau Asmaul Husna ada? Ada 2? Oke. Jangan terbalik ya. Asmaul Husna ada 99. Kalau sifat-sifatnya Allah ada 20. Dan diantaranya ada wujud kita maka wa akhirih. Nah itu yang dinamakan sifat-sifatnya Allah. Dan kemudian sifatnya Allah yang 20 itu dibagi lagi menjadi yang dinamakan sifatnya Allah itu wajib kita ketahui. Nah itu yang dinamakan sifat-sifatnya Allah. Dan kemudian sifatnya Allah yang 20 artinya yang wajib kita ketahui. Nah di sini kita wajib mengenal sifatnya Allah, termasuk pembelajaran akidah akhlak. Tujuan pembelajaran di sini ini adalah apa
tujuan kita belajar sifatnya Allah yang 20, yaitu mengenal dan memahami sifatnya Allah yang 20. Wajib bagi orang muslim. Di luar muslim gimana? Tidak wajib. Karena kewajiban kita sebagai orang Islam itu pondasinya adalah kalimat syahadat. Ada yang bisa baca syahadat? Coba baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu asyhadu itu apa? Itu adalah kalimat tauhid. Yang akan kita pelajari sekarang adalah tauhid kita kepada Allah. Ada yang namanya kita hubungan kita manusia dengan Allah, ada manusia dengan sesama. Meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang wajib mengetahui sifatnya Allah yang 20 itu bagi muslim. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pada hari ini memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Iman itu apa? Percaya. Bagus. Berarti kita itu sebagai muslim percaya. Yang kedua, ketakwaan. Apa takwa? Berserah diri kepada Allah. Oke, itu mungkin sebagai pengantar saja. Selanjutnya, apa sifat Allah? Sifat Allah adalah sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Kalau tidak sempurna, bukan sifatnya Allah. Artinya, satu contoh. Wujud kita. Apa arti kita? Apa arti dari kita itu? Berdahulu. Berarti Allah itu dahulu. Kalau makhluknya berarti baru. Nah, kalau baru itu bukan sifatnya Allah. Tapi kalau sifatnya Allah itu dahulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam akidah Islam, sifat Allah dibagi menjadi sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajibnya ada 20. Sifat mustahilnya ada 20. Sifat jaiznya ada 1. Oke, bagus. Nah, selanjutnya, yang ketiga, apa sifatnya Allah itu? Kita akan mempelajari sifatnya Allah yang 20 yang wajib buat kita sesama muslim. Wujud artinya ada atau keberadaan Allah dibuktikan dengan alam semesta. Wudusuhu ba'dal adam. Wujudnya Allah itu ada sebelum alam dan seisinya diciptakan oleh Allah. Makanya setelah wujud itu ada idam. Nah, Allah ini ada sebelum kita ada. Otomatis kalau sudah ada penciptanya, pasti ada yang diciptakan. Nah, itu adalah sifat wujud. Yang seterusnya, sifat qidam. Sifat qidam. Apa arti dari sifat qidam itu? Qidam itu terdahulu. Seperti halnya kita sudah bicarakan dari tadi, Allah adalah zat yang awal dan juga yang akhir. Tidak ada yang mendahuluinya atau keberadaan Islam, alam semesta terakhir, karena ada penciptanya dan mengatur Allah yang mendahului. Tentunya kalian sudah ngerti karena sudah dibahas barusan. Allah itu sifatnya tidak terdahulu. Kalau sifatnya Allah itu baru, berarti bukan Allah. Nah, itu dan mustahil juga menjadi sifatnya Allah. Selanjutnya, apa artinya baqa? Kekal. Kalau Allah tidak kekal, ajizun, amkas, itu lemah, maka itu bukan sifatnya Allah yang merupakan baqa. Apa baqa itu? Selalu ada dan tidak akan mati. Berbeda dengan ciptaannya, itu yang dinamakan sifatnya baqa. Selanjutnya, mukhtalafatu lil hawadits, tidak
menyerupai makhluk. Oke, itu adalah sifatnya Allah yang nomor 4. Apa namanya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu adalah dalil dari sifat muhallafatul lil hawa. Apa artinya? Tidak ada suatu pun yang menyerupai dia dan dia maha mendengar dan sami'un basir. Sami basir. Ia mu binafsi. Kira-kira ada yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Ajukan tangan. Berdiri. Qiyam apa artinya? Berdiri. Binafsihi. Diri sendiri. Kenapa kok binafsihi? Karena ada ba ini adalah huruf kenapa kok dijerkan? Karena ada huruf binafsihi. Binafsihi. Dengan Allah berdiri dengan zatnya sendiri dan tidak perlu pada kita Allah itu karena mempunyai sifat yang binafsihi. Apa yang menyempurnakan Allah di sini? Adapun dari siapa hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Ankabut. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha laqawiyyun 'anil anil alamin. Oke ya. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Ini artinya. Dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam, termasuk tidak butuh pada manusia. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak perlu kepada makhluk, termasuk kita manusia. Nah, wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Wahdaniyah itu Allah Maha Esa, tunggal, tidak ada syarikat, tidak ada syarikat, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, apalagi 100-nya, tidak ada. Karena Allah itu wahdaniyah. Sifat selanjutnya yaitu nomor 7. Apa artinya kudrat? Makanya ada di dalam Al-Quran disebutkan yadaihi, bukan tangan Allah itu ya, tapi kekuasaan Allah. Itu artinya bukan tangan yadaihi itu, tapi kekuasaan. Kalau kekuasaan bagaimana? Kalau kekuasaan itu bisa karena sudah lingkupnya kekuasaan. Beda kalau lingkupnya tangan. Saya tutup pintu misalkan, saya tidak tahu kalian itu ngapain di sini di dalam. Kan begitu. Kalau lingkupnya tangan, kalau lingkupnya kekuasaan, maka kalian terpantau selama lamanya. Nah, di sini iradah ilmu hayat sama samian sama tidak sama-sama mendengar itu adalah kalimat jamak. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Yang 12 basar, 13 kalam, 14 qadiran, 15 murid. Nah, di sini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke? Tidak ada yang mau bertanya? Instruksi apa? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pada sifat Allah yang nomor 16 yaitu aliman. Apa arti daripada aliman? Yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala. Kalau segala berarti semua. Kesemuanya Allah itu Maha mengetahui. Tidak ada Allah itu yang tidak mengetahui. Apa kebalikan daripada aliman? Jahil. Dan mustahil Allah itu bohong. Biar ada bahasa Maduranya. Karena saya akan dari Madura.
di sini sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah yang pertama adalah coba bersama-sama silakan baca sifat wajibnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud ilah baqamul awaliyah al-munasi walaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar alam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini adalah sifat yang wajib kita ketahui dari sifat-sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Apa namanya? Klasifikasi sifatnya Allah. Nah, sampai pada detik ini, dari sifatnya Allah yang 20 itu, yang wujud sampai satu sifatnya Allah. Nafsiyah. Dua. Salbiyah. Tiga. Ma'ani. Empat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawi. Apa sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah berkaitan dengan zatnya Allah semata. Allah hanya ada satu, yaitu nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Itu nafsiyah, nafsu, diri sendiri. Nah, itu adalah sifatnya. Yang kedua, sifatnya Allah adalah salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah, karena Allah Maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Dan sifat salbiyah itu ada 5, yaitu kita baqa hadapatil hawadits, yang hubbi nafsihi, dan wahdah. Ini adalah sifat kita baqa hadapatil hawadits, yang hubbi nafsihi, wahdah. Yang itu adalah sifatnya Allah yang ada pada sifat salbiyah. Sekarang sifat yang ketiga, yaitu ma'ani. Apa sifat ma'ani itu? Adalah sifat juga yang dimiliki oleh makhluk, tetapi dalam diri Allah, maka maknanya tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki makhluk, artinya ma'ani yang dimiliki makhluk bukan ma'ani yang dimiliki oleh Allah, ini terbatas. Kalau sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah itu tidak terbatas. Sedangkan sifat ma'ani yang dimiliki oleh makhluk terbatas. Sifat ini yaitu ada 7 sifat ma'ani: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kan. Kira-kira dimiliki oleh makhluk tidak? Oh, tidak. Dimiliki oleh sifat apa saja? Qudrat, apa qudrat? Kuasa. Kita punya kekuasaan, tapi terbatas ya. Terbatas. Beda dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Iradah, apa iradah? Kira-kira kalian punya kehendak tidak? Saya ingin sekolah, saya ingin makan, saya mau nikah, saya mau tunangan dan lain-lain. Tapi jangan pacaran dulu. Yang selanjutnya yaitu ilmu. Apa artinya? Pengetahuan. Kira-kira kita itu punya pengetahuan tidak? Punya, tapi pengetahuan kita terbatas. Beda dengan ilmunya Allah yang tidak terbatas. Selanjutnya hayat. Kita hidup tidak? Hidup, tapi hidup kita terbatas. Bentar lagi, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita itu akan meninggal. Sementara Allah itu sifatnya hayat, tidak akan pernah mati. Dan jika Allah mati, itu mustahil. Karena Allah mempunyai sifat. Yang selanjutnya sama. Apa sama? Mendengar. Seperti kita visualisasi lah, kalau kata anak sekarang, visual. Mendengar. Kira-kira kita mendengar tidak? Tapi mendengarkan kita itu terbatas. Jangankan memanggil, kita punya firasat saja Allah sudah mendengar. Nah, pendengaran kita terbatas, sementara pendengaran Allah tidak terbatas. Selanjutnya
Basar, penglihatan kita tidak pernah dikenakan pajak, tidak pernah ngecas sama sekali, diberi gratis oleh Allah. Masa iya kita tidak ada timbal baliknya sama Allah? Mau salat 5 waktu saja, hayya 'alas shalat, aku lupa Pak. Jangan kayak gitu ya. Kalau sudah dipanggil sama Allah, maka kita harus sholat. Asalkan jangan dipanggil untuk mati dulu. Dan selanjutnya, basar dan apa kata? Berbicara. Kalau Allah berfirman. Sementara firman Allah setiap dan dimanapun, kapanpun yang tetap masuk pada zamannya. Tidak mungkin firman Allah itu expired, tidak. Zaman ini sekarang tetap masuk. Zaman yang akan lalu sudah masuk. Zaman yang akan datang pasti masuk. Kalau firman Allah. Kalau bahasa kita terbatas. Banyak referensi-referensi yang tidak terpakai pada zamannya ini. Sifat yang keempat itu yang dimiliki oleh Allah, sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani itu? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang selalu tetap pada tidak berubah. Tetap yang tidak mungkin Allah itu bersifat itu. Sifat ma'nawi yang tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap sifat ma'ani pasti juga ada sifat dan mutakalliman. Oke? Nah, oleh karena itu anak-anakku di request lagi menjadi atau dikampot lagi menjadi 4 sifat ini, dan semua sifat yang 20 itu ada di setiap sifat yang 4 yang dimiliki oleh Allah. Seperti nafsiyah itu ada wujud di dalamnya. Seperti salbiyah ada kita bapak ma'alamatun hadis yang ma'asal dan kalam. Di sifat ma'ani yaitu ada Fadilah muridah mutakalliman. Nah, itu adalah sifat yang 4. Bagus. Sekali lagi. Sifat Oke. Selanjutnya adalah sifat yang wajib bagi Allah. Nah, inilah dua sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Allah ini wujud, kita bapak ma'alamatun hadis yang binafsihi. Di sini sifat nafsiyah, sifat wajib bagi Allah. Sifat nafsiyah apa saja? Wujud. Sifat salbiyah ada kita, ada bapak, ada hadis yang binafsihi dan ada. Sifat ma'ani berikutnya. Sifat ma'ani ma'nawiyah. Ini sifat ma'nawiyah. Nah, itu. Selanjutnya, nah itu adalah semua cakupan kita dari awal. Jika Allah menunjukkan kesempurnaan, itu adalah hikmah dan penutup ini adalah kesimpulan dari wajibnya Allah yang 20 yang tercover dalam sifat nafsiyah. Nah, itu sifatnya Allah menunjukkan kesempurnaannya. Sifatnya Allah menunjukkan kesempurnaannya. Punyanya kemana? Ke Allah. Sifat nafsiyah. Selanjutnya kita hanya meneladani sifat-sifatnya Allah sesuai dengan kesempurnaan manusia yang saya terangkan tadi itu. Allah Maha mendengar, Allah Maha mempunyai pengetahuan yang semuanya tidak terbatas. Sementara kita makhluknya mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, mempunyai ilmu, tapi dengan keterbatasan. Nah, ini selanjutnya itu contoh menjadi adil, jujur, sabar sebagai salam bentuk. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan mencintainya dengan menaati. Kita mencintai sesuatu. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Man ahabba syai'an fahuwa dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, fahuwa dzikruhu, maka dia akan selalu disebut berulang-ulang. Dan juga selanjutnya man ahabba syai'an fahuwa abduhu.
Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia rela menjadi budak. Budak di sini. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mencintai Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan membawa kemanfaatan buat kita. Dan sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tugas yang minggu lalu silakan dikumpulkan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah. Oke, terima kasih. Sampaikan mungkin ini adalah tugas kalian yang minggu lalu. Untuk tugas yang akan datang yaitu diskusi tentang sifat-sifatnya Allah yang 20, termasuk sifat nafsiyah. Ya, mungkin ada pertanyaan atau saya yang akan menunjuk kalian. Sifatul kalimah. Tolong sebutkan sifatnya Allah yang nomor 2 dan 4. Hidam, hidam. Nomor 2. Nomor 2 apa? Hidam. Hidam. Nomor 4? Mukhalafatul hadisi. Mukhalafatul bil hadis. Berarti kita dan sekarang sudah waktunya istirahat. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bersama menjadi ilmu yang barokah. Jangan lupa belajar, tetap semangat, tetap fun kita dalam menghadapi pembelajaran, karena sebentar lagi kita sudah masuk pada PAT. Apa PAT? Penilaian akhir tahun. Artinya kalian semoga sukses naik pada kelas berikutnya. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.